Benar, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita. Setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama, nih pengalaman pernikahan ya. Ya gak apa-apa deh. Sedikit lah ya, saya emang gak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya. Ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya, alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu udah hambar aja. Udah plain ya. Pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas udah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plain gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran. Cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh. Nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Bener gak sih? Nggak ngaku Pacaran LDRan aja berat, apalagi nikah LDRan. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih banyak ibadahnya. Tapi nggak boleh ibadah, coba gimana? Nggak sengsara tuh, merana kan? Harusnya boleh tapi nggak boleh. Yang tadinya nggak boleh aja sengsara, apalagi udah boleh. Nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, udah deh, kamu saya talak kamu, apalagi laki-laki. Kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak. Kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh. Karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan? Guyon aja kena, apalagi serius. Enggak usah, saya waktu itu lagi dikuasai amarah. Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman? Kita talak yuk, gitu. Enggak ada kan? Yang namanya cerai pasti marah tuh. Jadi enggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya enggak berlaku. Enggak, maksud marah yang enggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai nggak ada yang nggak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, aku talak kamu. Nggak ada, udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Nggak ada, pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Ini artinya bahwa yang namanya talak gak ada nyamannya. Pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman. Kalau gak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah gak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi gak ketahuan. Kalau gak diselamatin ketahuan. Tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih, mau keserempet harusnya jatuh. Tapi gak jadi keserempet. Atau keserempet dikit gak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat. Kan saya tadi udah baca bismillah, kenapa masih jatuh? Gitu kan. Tapi kalau nggak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita nggak bisa ngitung karena memang tidak terjadi. Kenapa nggak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita nggak ngerasain, bilang aja alhamdulillah setiap hari aja gitu. Karena nggak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang nggak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya.
Atau kelas anak baru ceritanya. Kan kenalan nih. Dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan gak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar. Di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam Tower gitu. Gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, hah, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita calangap. Nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan, cuma nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru nama Muhammad SAW. Makanya nggak ada ruginya lah bilang Bismillah, Innalillah, Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabutlah kebaikannya. Jadi nggak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul, El, tapi tetap namanya bagus nih, Abdullah, Abdurrahman. Kepanjangan prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, nggak perlu diuji juga, udah tetap setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh nggak ketemu Allah, nggak pernah miss call Allah, nggak pernah japri Allah, nggak pernah curhat ke Allah, nggak pernah DM. Kan Allah kangen nih. Kemana ya dia? Kok nggak pernah DM saya? Kok nggak pernah miss call saya? Kok nggak pernah japri ke saya? Padahal online-nya sering loh. Tapi kok nggak pernah ke saya? Nih online-nya masih apa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya. Walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu raufun, rahimun, karimun, jawadun, apalagi latifun. Nah latifun Allah tuh sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih. Sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah dijapri. Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu. Tapi Allah kan gak mungkin kesepian. Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian. Saking kangennya sama kita coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah. Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang. Gak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap. Langsung Allah ada apa hambaku. Hal min dhi haja. Apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib. Apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir. Apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya, malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lasinnya tuh per setiap jam bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya enggak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan kalau Allah udah marah nih.
berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, nggak bisa ditolak lagi.